Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum agraria, yaitu hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi saya sering mengingatkan bahwa mulai berlaku undang-undang ini adalah tanggal 24 September tahun 1960. Artinya di dalam nanti menyelesaikan misalnya ada kasus-kasus sengketa pertanahan, itu hak itu diperoleh kapan. Jadi untuk menentukan posisi hak atas tanah. Untuk materi kali ini akan saya sampaikan tentang hak pakai ya, hak pakai. Kalau mau didefinisikan ini saya kutip dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ya. Di hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang, maksudnya yang berwenang memberikan, ya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Jadi kalau menyimak dari definisi daripada hak pakai ya, hak pakai adalah hak untuk memanfaatkan atas tanah ya. Atas tanah siapa? Atas tanah negara atau atas nama tanah milik orang lain. Ya. Tentu karena ini adalah hak pakai, nanti akan ada namanya jangka waktu ya. Jangka waktu yang ditentukan menurut hukum. Di dalam Undang-Undang Agraria Nomor 41 tahun dalam Undang-Undang Agraria 5 tahun 1960 ya, itu tidak diatur berapa jangka waktu yang digunakan dalam hak pakai. Tetapi nanti ketika kita membaca peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 tahun 2001, di situ nanti ditentukan tentang jangka waktu daripada hak pakai. Ya, perlu diketahui, hak pakai itu ada sertifikatnya, ya, ada sertifikatnya. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya sertifikat itu mesti hak milik. Ya, dalam pertemuan sebelumnya ada HGU, HGB lah. Termasuk hak pakai itu nanti ada sertifikatnya. Ya. Tinggal nanti hak pakai ini untuk kepentingan apa, ya. Karena hak pakai itu bisa diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi tanpa ditentukan jangka waktunya, tetapi catatannya dipakai selama, ya. Misalnya hak pakai dipakai selama untuk instansi pemerintah, untuk sekolah, untuk ada banyak. Nah, itu memang tidak ditentukan ya jangka waktunya, tetapi penggunaannya ditentukan di dalam hak pakai itu untuk peruntukannya. Nah, bagaimana ketika hak pakai itu digunakan tidak sebagaimana peruntukannya, maka pemilik tanah, kalau negara itu tanah negara misalnya, ya berarti dia bisa mencabut tanah itu ya, karena dia posisinya memanfaatkan ya, tapi di luar sewa ya, bukan ini bukan sewa lah.
Yang kedua, hak pakai itu di samping diberikan jangka waktu tertentu, ya kan? Kemudian di dalam hak pakai itu juga digunakan dalam penggunaan secara pemanfaatannya. Nah, hak pakai ini bisa diberikan, bisa dengan cuma-cuma, maksudnya gratis ya, bahasa sekarang, diberikan secara gratis, bisa juga dengan pembayaran, bisa juga dengan pemberian jasa yang berupa apapun lah, berupa apapun. Undang-undang hanya menyebutkan demikian, ya. Bisa cuma-cuma, bisa pembayaran, membayar sejumlah uang, tetapi bisa juga dengan pemberian jasa yang lain. Ya. Ini yang namanya hak pakai, ya, hak pakai. Nah, pertanyaannya sekarang, apa atau siapa yang berhak, ya, yang berhak atas atau yang diizinkan untuk bisa mempunyai hak pakai atas tanah, ya, atas tanah. Ya. Yang bisa mempunyai hak pakai atas tanah itu adalah satu, jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Jadi hak pakai itu boleh orang asing. Kenapa? Dia hanya memperoleh manfaat atas tanah, memperoleh kenikmatan hak atas tanah, tetapi dia bukan sebagai pemiliknya, ya, pemiliknya. Yang ketiga adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Oh, ini jelas, ya kan? Karena warga negara Indonesia ini berkedudukan di Indonesia sama seperti yang kemarin saya sampaikan itu tentang hak guna usaha HGB. Ini sama-sama boleh karena warga negara Indonesia. Atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. Itu juga punya hak, ya, hak atas tanah, ya, tanah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Agraria tidak mengatur tentang jangka waktu, ya, jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi dalam peraturan Menteri Agraria itu disebutkan tentang jangka waktunya seseorang itu bisa mempunyai hak pakai. Kalau itu atas misalnya tanah negara, ya tentu akan ada pemberian oleh pejabat yang berwenang. Nah, tetapi jika itu adalah tanah milik, ya, tanah milik maksudnya milik seseorang, ya, milik seseorang. Ya tentu dengan perjanjian tadi sebagai definisi tadi itu, perjanjian yang bukan perjanjian sewa menyewa. Nah, dalam peraturan Menteri Agraria khususnya dalam pasal 113 disebutkan hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun, ya. 30 tahun, perpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperbarui kembali selama 30 tahun. Ini jangka waktu ini bukan hampir, memang sama dengan HGB, ya kan, HGB. Dan bedanya kalau HGB itu kan mereka punya hak prioritas, ya, kalau itu tanah negara, ya. Ini hak pakai kalau tanah itu tanah milik seseorang pribadi, ya bisa jadi ini ya katakanlah nanti diambil oleh atau dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, di dalam pasal ini 113 Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021 juga disebutkan bahwa hak pakai selama dipergunakan untuk waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan dan kemanfaatannya. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa kalau tidak ditentukan berdasarkan waktu, ada model yang kedua, hak pakai itu bisa digunakan untuk sesuai dengan peruntukannya. Ini masuk kategori
tidak ditentukan jangka waktunya, tetapi peruntukannya ditentukan, ya, untuk madrasah, untuk misalnya instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah itu bisa menggunakan hak pakai. Sekarang cara memperoleh hak pakai atau bagaimana proses terjadinya hak pakai, ya, hak pakai. Yang jelas seseorang atau badan hukum bisa memperoleh hak pakai itu bisa terjadi karena konversi tanah lama. Maksudnya tanah-tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Agraria, hak-hak yang diberikan oleh pada zaman sebelum Undang-Undang 5 tahun 60. Ya. Misalnya, 1. Hak eigendom milik pemerintah negara asing. Karena milik negara asing meskipun eigendom, ya kan? Karena milik negara asing, maka ini bisa nanti dikonversi menjadi hak pakai. Hak pakai. Meskipun hak eigendom. Yang kedua, itu hak gebrih, ya. Ini itu nanti ada gebrih, berhalen. Ini tanah-tanah pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Agraria. Kalau yang adat misalnya tanah bengkok, ya kan, tanah bengkok, ya, itu diatur dalam Undang-Undang Agraria. Nanti bisa di dalam pasal 6, ya, pasal 6 itu semua tanah-tanah ini akhirnya kalau dikonversi itu akan menjadi tanah atas hak pakai. Ini kalau saya bacakan juga, saya bacakan konversi pasal 6-nya sama pasal 7. Peraturan peralihan maksud saya, ya. Bukan peraturan peralihan dalam Undang-Undang Agraria. Ini pasal 6 saya bacakan. Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak dimaksud dalam pasal 41, maksudnya hak pakai maksudnya. Sebagaimana disebut di bawah ini, ya, ada hak gebrih, kemudian grand kronteler, brehlen tadi saya sampaikan, kemudian anggaduh, bengkok, lungguh, dan seterusnya, ya, hak lain, ya, dan seterusnya. Ini nanti akan dikonversi menjadi hak pakai. Ini termasuk hak-hak pakai yang tanah adat dulu sebelumnya memang hak pakai, ya. Jadi kalau ada namanya tanah bengkok itu kan hanya memanfaatkan, ya. Kemudian yang pasal 7-nya tanah hak gugulan, ya kan, pekulen, sanggan, ya. Ini tanah-tanah adat, tanah adat. Kalau itu sifatnya sementara, jadi hak pakai. Tetapi kalau itu sifatnya adalah tetap, ya, maka akan menjadi hak milik, ya, meskipun itu gugulan, ya. Kalau di Jawa, ya, ada tanah-tanah jenis-jenis ini, termasuk tanah-tanah kalau di daerah Jawa Tengah itu ada namanya tanah magang tani, ya, magang tani. Pembagian tanah dari kepala adat, ya, pada setempat. Itu ada yang dikonversi akhirnya menjadi tanah hak pakai, tapi ada juga memang sebenarnya dalam beberapa kasus itu menjadi hak milik, ya, hak milik. Tinggal kapan penguasaan tanah itu katakanlah dilakukan. Nah, berikutnya bisa juga hak erpaf untuk perkebunan besar, ya, yang pada tanggal berlakunya undang-undang ini sudah habis. Itu juga masuk kategori nanti hak pakai, ya. Atau kemudian penguasaan atas tanah negara oleh departemen atau katakanlah direktorat. Ini sama. Nanti akan menjadi hak pakai, ya, hak pakai, ya. Jadi hak pakai ini sifatnya hanya memanfaatkan terhadap hak atas tanah, ya. Itu kata kuncinya, ya. Bisa atas tanah negara, saya ulangi, bisa tanah milik pribadi, ya, dipakai oleh orang lain, tentu kan dengan ada perjanjian, bukan perjanjian yang tadi dikatakan sebagai perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya, ya.
Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa ketemu kembali dalam materi kuliah hukum agraria. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.